Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila muallif al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Qala mu'allif rahimallah. Ar-rabi'atu ayyatawaqqa mawati ar-ribati wal ishtibahi fi miqdari ma ya'khudhu fala ya'khudhu illa al-miqdarul mubaha. Hadirin hadirat jamaah Darus Syafa'ah rahimakumullah. Yang nomor 4 yang perlu diperhatikan orang yang menerima zakat atau sedekah harus menjaga adanya kemamangan dalam menerima, dalam menerima zakat atau sedekah, atau timbul yang namanya istibah. Istibah itu kekhawatiran tentang seberapa banyak zakat atau sedekah yang diambil. Dalam arti sekalipun kita misalkan sebagai orang yang berhak menerima zakat atau sedekah ini boleh menerima, tapi hendaknya menerima itu tidak berlebihan. Dalam arti ukuran menerima ini adalah sekedar kebutuhan pokok kita ini sudah terpenuhi. Bahasanya itu jangan rakus seperti orang yang profesinya itu, kalau orang Jawa itu ngemis atau profesinya itu meminta-minta. Nah, meminta-minta itu sebagai profesi, sebagai pekerjaan, itu kalau menurut ilmu tasawuf atau ilmu hati itu nggak boleh. Karena profesi itu penghasilannya itu melebihi daripada orang yang kerja yang mengeluarkan keringat. Ini nggak boleh secara etika, secara tasawuf, ini nggak boleh. Ini karena merusak hati, merusak iman seseorang. Mampu bekerja tapi tidak, malah justru minta-minta, malah ngamen. Minta-minta atau ngamennya itu penghasilannya itu sampai lebih dibanding orang yang kerja nyata, orang yang kerja seharian. Jadi boleh menerima zakat, boleh meminta sedekah, tapi hanya untuk menutupi atau mencukupi kebutuhan pokok, kebutuhan primer. Jadi illal miqdaro al-mubaha, boleh orang yang berhak menerima zakat atau sedekah itu hanya
sebatas di mana menerima atau meminta itu diperbolehkan, yaitu apa? Menutupi, mencukupi kebutuhan pokok. Wala ya'khudanna illa idza tahaqqaqa annahu mausufun bisifatil istiqam. Tsumma idza tahaqqaqat hajatuhu fala ya'khudanna malan kathiron bal ma yutimma ifayatahu min waqti ahlihi ila sanatin. Jadi tidak diperbolehkan atau hendaknya jangan meminta-minta, jangan menerima zakat atau sedekah kecuali dia itu berhak menerima ketika kebutuhannya itu sudah terpenuhi. Ya, kebutuhan kita itu kan kalau tidak punya beras itu sudah tercukupi. Kalau sudah tidak punya pakaian karena pakaiannya itu sudah lubang-lubang, sudah tambalan, ya kita boleh untuk membeli pakaian. Maka kita tidak boleh fala ya'khudanna malan katsiran. Kita enggak boleh menerima, meminta sampai harta kita itu menjadi banyak. Sekarang itu kan profesi meminta menjadi pekerjaan, sehingga penghasilannya orang yang meminta, penghasilannya orang miskin yang menerima zakat atau sedekah itu melebihi daripada orang yang kerja. Bahkan dengan meminta-minta bisa membangun rumah yang megah, bisa membeli kendaraan, ini ternyata banyak. Dan nanti apa bedanya? Amal mestinya itu mendapatkan pahala diberikan kepada orang miskin. Ternyata yang miskin ini adalah meminta atau menerima di sana-sana itu sebagai profesi, sebagai pekerjaan. Nah, ini enggak boleh. Jadi boleh menerima apa itu namanya sedekah atau zakat, ini sesuai dengan kebutuhan. Kalau di sini boleh kebutuhannya itu sampai setahun misalkan. Fahadha aqsa ma yurakhasu fihi, kita boleh menerima zakat misalkan beras untuk kebutuhan 1 tahun. Ini adalah batas kita diperbolehkan, batas kita menerima zakat. Jadi kalau kira-kira itu sudah banyak, ya sudah, jangan menerima lagi, diberikan kepada yang lain. Di mana Rasulullah ini, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iddakhara li iyalihi kutasanatin. Karena suatu ketika Rasulullah ini pernah menyimpan kebutuhan pokok untuk keluarganya selama 1 tahun. Ya jagani kalau memang terjadi yang namanya kemarau panjang atau paceklik, sehingga panennya itu menjadi berkurang. Lah, hal semacam ini dikiaskan dengan dawuhnya Rasulullah, dengan sunnah Rasulullah, boleh meminta atau menerima zakat sampai kebutuhannya itu 1 tahun. Wa minal ulama'i man dhahaba ila anna lil faqiri ayyakhudha miqdara ma yashtari bihi wa'atan fa yastalini bihi tula umrihi aw yuhayyi'u bido'atan liyat tajiru biha wa yastalini. Sebagian ulama
ulama fikih, ahli fikih itu berpendapat bagi orang fakir atau orang miskin itu boleh, ini namanya pendapat itu kan macam-macam, itu boleh ya, semuanya itu dasarnya itu dengan hadis Nabi atau Al-Quran, boleh ya, boleh menerima atau mengambil zakat atau mengambil sedekah ya. Kalau Indonesia itu benar-benar dikelola ya namanya Basnas, kita boleh mengajukan sebagai orang fakir berapa juta untuk ya, untuk modal berdagang, lihat tajwidnya. Kalau kita sudah mendapatkan modal berdagang, kita sebagai orang fakir, akhirnya kita jalankan dagangan kita, usaha kita, maka kita tidak boleh meminta lagi. Yastagni. Itu satu, bagi orang fakir atau orang miskin boleh meminta, mengajukan proposal atas nama miskin, tapi untuk modal usaha atau modal dagang. Kalau sudah dapat ini jangan minta-minta lagi, ya jalankan usahanya, jalankanlah dagangannya. Atau dia pun juga boleh tidak untuk dagang, misalkan gini, kalau ada stok beras banyak, minta beras kira-kira kalau satu orang itu kan 1 kintal setahun itu kan cukup, ya sudah. Kalau sudah dikasih sekintal itu ya jangan minta lagi. Yastagni. Ini boleh kalau menurut pendapat sebagian ulama. Nah, kalau ada orang yang sudah meminta untuk modal dagang, orang fakir tentu atau orang miskin, atau dia persiapan untuk 1 tahun, maka hal semacam ini menurut ulama dia dikatakan ghani, orang yang kaya karena punya kecukupan untuk berdagang, punya kecukupan untuk berusaha, dan misalkan tidak usaha ya punya kecukupan untuk hidup selama 1 tahun atau lebih, maka nggak boleh minta-minta lagi, nggak boleh. Ini menurut sebagian ulama. Dasarnya adalah riwayat dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, qala Umar radhiyallahu anhu, idza utitum fa akhna. Ketika kalian semuanya diberi apa saja. Tentu di sini karena bahasanya itu zakat atau sedekah sunnah. Ketika kalian semua diberi sedekah atau zakat, fa'amnu, maka ambillah. Jadikanlah Anda semuanya itu seperti orang yang benar-benar kaya, sugih, sehingga kamu tidak akan meminta-minta lagi. Hatta dhaba qaumun ila annaman iftakhara falahu ayakhudha biqadri ma ya'uddu bihi ila misli halihi walau asyrata ala fi dirhamin. Bahkan sebagian ulama itu ada yang membahas begini, orang yang butuh atau orang fakir dulu saya itu batas saya itu banyak, bisa berdagang setiap hari, atau saya dulu itu punya kekayaan macam-macam, kemudian saya jatuh miskin atau jatuh fakir atau bangkrut, maka seperti saya ini posisi fakir atau miskin boleh, ini sebagian ulama boleh mengambil uang zakat atau uang sedekah, ya tentu yang dikelola oleh Basnas. Kalau kita tiba-tiba minta orang yang kaya itu kan nggak bisa, itu semuanya itu harus melalui prosedur. Itu boleh mengambil kebutuhan sehingga dia itu kembali menjadi orang seperti sedia kala. Kalau dulu itu di total misalkan punya harta untuk berdagang, untuk usaha itu misalkan sampai 100 juta, nah ini kita boleh
istilahnya itu kembali seperti sedia kala. Di sini walaupun dia itu meminta atau menerima zakat atau sedekah ini sebanyak 10.000 dirham. 10.000 dirham itu banyak, miliaran. Ya tentu uang zakat atau sedekah yang dikelola oleh negara atau dikelola oleh organisasi. Jadi tidak syukur minta itu tidak, ya tentu ada prosedur. Ini boleh secara fikih, secara tasawuf itu boleh. Tapi itu tadi, kalau dia itu benar-benar jatuh miskin dan dulu itu benar-benar memang orang yang punya kecukupan harta benda. Ini sebagian ulama. Ini biar ini meliti rumahnya baik, kendaraan punya, sawah punya, toko punya. Jatuh miskin, jatuh fakir ini secara hukum di sini tuh boleh minta modal atau zakat atau sedekah sehingga dia itu pulih kembali seperti dahulu kala. Ini boleh menurut ulama. Aku mbiyen sugih, njaluk ben sugih meneh. Lah ini boleh. Walamma tabarra'a Abu Talha radhiyallahu anhu bi bustanihi qala lahu sallallahu alaihi wasallam ij'alhu fi qarabatika wallahu khairul laka. Fa'atau hisana waba kota Jeddah. Ketika Abu Talha, sahabat Abu Talha ini mensodakohkan, istilahnya itu mewakafkan. Kalau di sini tabarru'a ya entah itu wakaf, entah itu diberikan, yang penting untuk perjuangan, untuk kebaikan. Jadi punya tanah atau perkebunan di mana semuanya itu disodakohkan di jalan Allah. Ya tentu lewat Rasulullah ini. Kemudian Rasulullah itu kok langsung menerima, tidak, tapi Rasulullah itu mengatakan demikian, ya Talha, jadikanlah kebunmu itu untuk kerabatmu dan itu lebih baik. Jadi kalau kemarin kan dikatakan orang yang memberikan zakat atau memberikan sedekah ini kan diantara untuk memberikan itu adalah diberikan kepada kerabat yang lebih dekat. Tentu bukan keluarga. Kalau keluarga kan tanggungan kita. Istri anak saya itu sudah setiap hari kebutuhan pokok itu kan yang tanggung jawab saya misalnya. Tapi saya ingin zakat atau sedekah diberikan kepada anak saya atau zakat kepada istri saya, nggak boleh, tidak sah istilahnya. Nah, diberikan kepada siapa? Yang terbaik adalah diberikan kepada kerabat atau saudara yang lebih dekat, yang bukan tanggungan kita atau tetangga-tetangga kita. Jadi ketika Abu Talha ingin memberikan perkebunannya itu untuk sabilillah di jalan Allah, oleh Rasulullah justru malah disarankan diberikan kepada kerabatnya, itu lebih baik. Kemudian karena diperintah atau disarankan oleh Rasulullah agar supaya diberikan kepada kerabatnya, maka Abu Talha memberikan perkebunannya kepada sahabat Hisan dan Aba Qatadah. Fahaidun min nahlin li rajulaini kafirun mu'min. Memberikan kebun tapi kecil, kebun kecil dari tanaman-tanaman kurma diberikan kepada dua orang itu lebih baik. Kafirun mughnin itu adalah lebih baik dan itu adalah sudah termasuk mencukupi bagi orang-orang yang
ada kebutuhan. Jadi memberikan perkebunan sedikit diberikan pada satu orang itu tidak lebih baik. Yang lebih baik itu adalah diberikan kepada beberapa orang. Jadi kalau kemarin zakat atau sedekah ini harus dilihat-lihat. Ojo syukur dikekni, tapi didelok orang yang ahli ilmu, orang yang takwa, orang yang penuh perjuangan. Kemudian yang berikutnya harus lebih kepada keutamaan, yaitu kepada kerabat yang lebih dekat. Ini yang perlu diperhatikan kepada orang yang menerima zakat atau sedekah, hendaknya mengambil itu kecukupan. Seperti di Yaman ini, kalau cerita di sana banyak orang sana itu yang meminta-minta, tapi kalau sudah cukup untuk kebutuhan sehari-harinya dia nggak mau minta lah, dikasih pun tidak mau. Yaman berbeda kalau di sini di Waipiro itu ditompo terus. Jadi orang meminta-minta itu penghasilannya itu lebih banyak daripada orang yang bekerja seharinya. Nah, ini nggak boleh secara tasawuf, secara etika itu nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita masuk kepada sedekah sunnah. Sedekah tatawu'i wa fardhuha wa adabu ahliha wa ito'iha. Keutamaan sedekah ini sesuai dengan hadis Nabi, minal akhbari qauluhu sallallahu alaihi wasallam, tasaddaqu walau bitamrotin. Sedekahlah kalian semuanya walaupun dengan satu butir kurma. Ya tentu kalau kita mampunya itu sedekah satu butir kurma. Tapi kalau kita itu mampu banyak, ya sedekahnya itu yang banyak. Ya apa saja kalau di antara kita, sekitar kita itu sedekahnya itu membuatkan bubur, membuatkan apa itu namanya bubur kacang hijau, membuatkan bubur sumsum dan lain sebagainya. Ya kemampuan kita seperti itu jangan sampai kita tinggalkan walaupun sedikit. Sedekah kita membuatkan teh, membuatkan kopi, kalau punya kelebihan rezeki membuatkan makanan dan seterusnya. Ya memang sekitar kita itu seperti itu. Jadi sedekah di mana di sekitar kita itu terbiasa apa yang disukai. Ini dahulunya Rasulullah kalau ditamrotin kurma, karena di Mekah sana itu tanamannya yang banyak itu setiap hari yang dikonsumsi itu adalah kurma. Jadi saking ini butuh kita terhadap amal sedekah. Wa fi riwayatin, dalam hadis riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini semuanya sedekah sunnah. Ittaqun naro walau bisyiki tamrotin, fa ilam tajidu fa bi kalimatin thayyibatin. Ini saking disunahkannya bersedekah, Rasulullah bersabda, hindarilah atau jauhkanlah kalian semua dari api neraka, sekalipun dengan sedekah separuh kurma. Ini separuh ya sak kelametan tok wis entek. Tapi krono saking dine ora duwe ini. Apalagi kalau sedekahnya ini banyak, lebih jauh daripada api neraka. Ittaqun naro walau bisyiki tamrotin. Jauhkan, hindarilah api neraka walaupun sedekah separuh kurma. Ini saking dini orang duwini. Fa ilam tajidu, bila tidak menemukan atau kedapatan apa yang kita sedekahkan. Ora ndiwo apa-apa arep sedekah, ora ndiwo apa-apa kok sedekah. Teh ora ndiwi, kopi ora ndiwi kok sedekah.
Maka bagaimana kalau memang tidak dapat apa yang kita sedekahkan, fabi kalimatin thayyibatin, dawuh Kanjeng Nabi, yaitu sedekah kita itu dengan berbicara yang baik, kalimatin thayyibatin, kata-kata yang baik, kata-kata yang tidak menyakitkan orang lain, itu sudah dikatakan sedekah. Ya tentu karena kita minimalis, kita tidak punya apa-apa yang untuk disedekahkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi hatta yuqda bainan nasi. Hatta yaqdi bainan nasi. Rasulullah bersabda, setiap orang besok di akhirat akan di bawah naungan atau di bawah perlindungan sedekahnya. Di bawah naungan perlindungannya sedekahnya. Semakin banyak bersedekah, semakin banyak perlindungan besok di hari kiamat. Kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi hatta yuqdi atau yaqdi boleh bainan nasi, sehingga dia itu bisa bahasanya itu asal mulanya itu nekani itu mencukupi di antara orang-orang lain, dalam arti seberapa sedekahnya dia itu diberikan kepada orang lain, maka sedekahnya akan menjadi perlindungan, menjadi naungan besok di hari kiamat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, shadaqatu sirri tudfi'u ghulubar rabbi azza wa jalla. Sedekah yang rahasia, dalam arti tidak perlu diperlihatkan orang lain. Jadi kalau di sini tidak perlu digembar-gemborkan lah, pokoknya sedekah itu saja. Sedekah rasa diomongin seneng, pokoknya seneng. Sedekah yang dirahasiakan, tidak perlu digembar-gemborkan, itu akan bisa meredam. Tudfi'u itu meredam ghadabar Rabbi, marahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi suatu ketika ya, kalau di depan kan, kalau memang sedekah itu baik untuk kita rahasiakan ya kita rahasiakan. Kalau memang membawa dampak positif sehingga orang lain itu juga senang sedekah, ya maka sedekah perlu kita perlihatkan. Jadi lihat situasi dan kondisi. Jadi ada kalanya memang di dalam Al-Quran kan demikian, sirra wa alaniyah. Ya sedekah amal kadang-kadang itu tidak perlu digembar-gemborkan, istilahnya itu sirri, dan ada kalanya kita perlihatkan kalau memang dampaknya itu positif. Nah, sedekah yang tidak diperlihatkan, tidak digembar-gemborkan, ini akan bisa meredam atau menjauhkan dari sifat ghadab, sifat marahnya Allah kepada hambanya. Wasuila sallallahu alaihi wasallam ayu shadaqati afdhalu. Suatu ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat, Rasulullah, sedekah apa yang paling utama? Ayu shadaqati afdhalu. Sedekah apa yang paling utama? Dalam arti ganjarannya gede, pahalanya itu banyak. Ini sedekah ketika apa? Qala, Rasulullah menjawab, anta shadaqah wa anta sahihun. Sahihun, kamu sedekah apa saja ketika kamu dalam keadaan sehat. Kadang ini orang sehat itu kan ora butuh sedekah, tangguh dhewe, tangguh keluyuran. Tapi kok nek lara pringis ra apa, Bu, aku diselameti kene bubur abang putih. Lah ini beda, wong lara iki wis pengin iku sedekah ben mati. Lah ini
Sedekah dalam keadaan sehat itu justru malah lebih utama, pahalanya itu banyak. Karena apa? Orang sehat itu kan ego, kadang-kadang itu masih memikirkan diri sendiri. Wong aku sing pengen mangan enak kok tak sedekahni. Ya karena sehat jajal ora awake lara. Lara ora iso mangan apa-apa ora enak kabeh. Mangan sate gak oleh, mangan pedes gak oleh. Semangan itu tahu tempe anyep, minumnya air putih banyak. Lah ini kok kita sedekah lumrah, orang butuh lah. Ini seakan-akan sedekah dalam keadaan sakit itu koyo-koyo kepeksa. Kalau sedekah ben lah nang beli-beli. Tapi kalau sehat, karena kita kan sebenarnya tuh ngeboti awake aku sehat, sedekah koyo iman-iman. Lah dalam keadaan posisi kita sehat kok mau sedekah, itu adalah sedekah yang lebih utama, pahalanya tuh justru malah banyak. Atau syahihun, dalam keadaan kita tuh medit ini maksudnya gini, kita tuh iman-iman sedekah ini adalah pahalanya besar. Tapi kalau hati kita tuh tidak medit, menjadi orang tuh lagi gampang-gampang nih misalnya, kok sedekah ini pahalanya enggak begitu banyak. Tapi kalau koyo iman-iman banget kita kok tetap sedekah, maka pahalanya ini adalah sangat besar. Rasulullah bahkan nek kuwi kamu kalau berat hati, dalam keadaan sehat, dalam keadaan posisi hati ini tidak legowo, maka ta'ammal, angen-angenlah, ta'ammal hina wa tahsya al-faqota. Ya, ta'ammal hina wa tahsya al-faqota wala tumhil. Ketika kamu berat untuk bersedekah, berat untuk amal, maka kui angen-angeno kamu itu menjadi orang yang kaya, kamu itu seakan-akan hidup di dunia itu hidup selama-lamanya. Jadi mergo seneng sedekah, karena seneng beramal. Kalau kita itu punya pikiran kok iman-iman banget, kok berat banget, maka kita suruh beramal-amal, kita itu menjadi orang yang kaya. Kita menjadi orang yang kaya dan seakan-akan kita itu hidup orang yang kaya. Maka kita itu menjadi orang itu akan mudah untuk beramal atau bersedekah. Jadi kita itu menganggap diri kita, berpikiran bahwa diri kita ini adalah orang yang kaya. Wa tahsyal fakota, dan kita itu takut menjadi orang yang fakir. Wala tumhil, dan jangan kita mengkosongkan diri kita setiap hari itu tidak beramal. Hatta idza balaghatil hulqum, sampai kerongkongan atau ruh kita itu sampai pada kerongkongan, dalam arti menjelang kita itu mati, kita tetap diperintahkan oleh Rasulullah untuk beramal sedekah. Qultu li fulanin kadza wa li fulanin kadza wa qad kana li fulanin. Ya, ini ada yang protes, sebagian sahabat begini, Kanjeng Nabi, orang ini uangnya banyak kok sedekahnya hanya segini, sedangkan ini orang ini hartanya tidak seberapa kok, tapi sedekahnya itu banyak, padahal semuanya itu ada. Bagaimana jawabnya Rasulullah? Waqala sallallahu alaihi wasallam, laisal miskinu alladzi taruddahu at-tamratu wa tamrotani wa luqmatu wa luqmatani, innamal miskinu al-muta'affifu.
Yang dikatakan orang miskin itu bukan orang yang mengembalikan. Istilah dikai kurma siji kurma loro moh. Keimangan 10-an 20-an moh. Ini ya yang dinamakan orang miskin itu apa? Orang miskin itu adalah orang yang sebenarnya dia itu bisa menjaga dirinya dari meminta-minta. Jadi dalam arti status miskin itu kok tidak baik, itu tidak. Status miskin itu pada dasarnya adalah orang yang menjaga dirinya dari meminta-minta terhadap oleh orang lain. Bahkan Kanjeng Nabi itu perintah membaca surat Al-Baqarah, ini ayatnya 273. Iqra'u in syi'tum la yas'alunan nasa ilhafa. Bahwasannya para orang-orang fakir yang ikut perang di jalan Allah, ikut perang kepada Rasulullah, mereka kan tidak bisa mencari nafkah. Namanya fuqara'ul ladzina uhsiru fi sabilillah. Orang-orang fakir yang ikut perang di jalan Allah, mengikuti jihad dengan Rasulullah, mereka itu statusnya itu adalah miskin, mereka itu statusnya itu adalah fakir. Mengapa? Karena mereka tidak bisa mencari nafkah, ya karena ikut jihad fisabilillah, ikut Rasulullah. Nah, mereka saja itu statusnya miskin, mereka statusnya itu fakir, tidak meminta-minta dengan memaksa, nggak boleh. Wong jiwa pejuang. Ini bahasanya sebagai kiai ya Pak Ali. Kiai yang ahli berjuang menegakkan ajaran Rasulullah, menegakkan ajaran Allah. Ini nggak boleh meminta-minta ilhafan dengan keadaan memaksa. Kalau orang Jawa itu istilahnya itu jewet-jewet, ngeyel, jalu kok ngeyel. Ya ini secara etika di sini Al-Quran nggak baik. Ya itu kan ngaji, jalu ngarani amplop aku ora kayak gini moh. Ini namanya ilhafan. Secara etika itu nggak baik, nggak boleh. Ini Rasulullah memerintahkan para sahabat lah. Iqra'u bacalah in syi'tum bila kau ingin la yas'aluna nasa ilhafa, ayat la yas'aluna nasa ilhafa surat Al-Baqarah 273. Jadi kalau kita itu merasa miskin, atau Rasulullah itu dawuhnya gini, kalau kamu merasa miskin dan kamu itu merasa berat untuk menerima zakat atau menerima sedekah, ya mestinya kamu itu harus menjaga ta'affuf, secukupnya saja, jangan sampai berlebihan. Misalkan kamu diberi kurma 1 ya diterima, misalkan diberi 2 juga diterima, taruh do tamron wa tamroni. Tapi kalau kamu statusnya itu miskin, ya mestinya kamu menjaga diri. Yang penting orang jaluk dengan ngeyel atau dengan memaksa. La yas'alunan nasa ilhafa. Orang yang perang di jalan Allah bersama-sama Rasulullah tidak bisa mencari nafkah saja, itu tidak meminta kepada orang lain dengan memaksa. Ini tidak boleh. Jangan seperti kita nalikono demo maksa nyuwolongi minimarket jebul kabeh. Ya ini enggak boleh. Dalam Al-Qur'an la yas'alunan nasa ilhafa. Ini asal mulanya fuqara'ul ladzina uhsiru fi sabilillah dan seterusnya sampai la yas'aluna nasa ilhafa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yaksu musliman ila kana hiflillah azza wa jalla madamat alaihi minhu raqatun. Rasulullah bersabda, orang Islam yang memberikan
pakaian kepada orang Islam lain. Hasan memberi sarung atau memberi pakaian baju kepada orang lain, maka dia akan senantiasa dijaga, dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama tambalan pakaian itu masih ada, dalam arti masih dipakai. Jadi misalkan sarung itu kan untuk sholat, misalkan untuk menutup aurat, selama masih ada bentuknya, masih ada, bahkan bolong ditembel itu, maka selama dipakai untuk sholat atau dipakai untuk sehari-hari, orang yang memberi, orang muslim tersebut akan mendapatkan pahala senantiasa dilindungi oleh madamat selama pakaian yang ada yang diberikan itu masih bisa ditambal, dalam arti masih bisa dipakai, dia itu akan mendapatkan naungan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ora apa-apa toh. Kita mempunyai kaos atau pakaian bekas tapi yang layak pakai, diberikan orang ini tetap dikatakan sedekah karena masih layak. Kecuali ora layak wis bolong kabeh suka dikekne. Lah ini lah apa gunane wong sing dikekne bakal yo dibuang. Istilahnya enggak layak pakai. Jadi selama masih dipakai dan misalkan bolong oleh orangnya itu ditambal, berarti kan dienggo meneh paling, maka dia akan mendapatkan perlindungan Allah atau mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa minal asari qaulu urfata. Kalau tadi di atas semuanya itu hadis Nabi, kalau sekarang ini adalah dawuh-dawuhnya para sahabat tentang sedekah sunnah. Yaitu sebagian dawuhnya sahabat Urwah, laqad tasaddaqat Aisyah radhiyallahu anha bi khamsina alfan wa inna dir'aha la muraqqabun. Suatu ketika Siti Aisyah, yaitu garwane Kanjeng Nabi, ini sedekah 50.000 dirham, kalau sekarang itu ya miliaran lah. Uangnya itu dari emas. Lah padahal dir'aha, baju kering. Kalau di sini itu baju apa ya Pak Lene? Nek perang ini baju apa ini? Baju tentara. Dir'ah itu baju kering itu baju untuk perang. Padahal itu lamuraqaun, itu ditambal. Sing dienggo ditambal, tapi dia itu kaya sempat-sempate sedekah 50.000 dinar, berarti miliaran. Ini memberikan contoh dalam arti ya Aisyah ini tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi mementingkan orang lain. Ini yang dilakukan oleh Siti Aisyah. Wa kana Umar radhiyallahu anhu yaqulu Allahumma ij'al fadla inda khiyarina lalahum ya'uduna ila aulal hajah minna. Ini Sayyidina Umar ini doa begini, Allahumma ij'al, ya Allah, jadikanlah keutamaan ketika kami melakukan pilihan-pilihan kami. Ya senengane Sayyidina Umar dan Aisyah itu sedekah ya, muga-muga keutamaannya ada pada sedekah. Nah sing senengane sholat ya muga-muga keutamaannya itu ada berada dalam sholat. Dan sekarang kita itu milih apa gitu saja lah. Misalkan kita itu senang ngaji, ya semoga keutamaan kita itu ketika kita itu mau ngaji. Agar supaya agar supaya mereka kembali kepada kebutuhan yang lebih utama. Wa qala Ibnu Abil Jadi inna shadaqata la tadfa'u sab'ina baban minasu'i. Sahabat Ibnu Abil Jadi mengatakan sedekah sunnah itu bisa menghindari, bisa menolak 70 pintu kejelekan. 70 pintu kejelekan. Jadi semuanya perkara yang paling jelek secara zahir maupun batin ini akan
terhindar karena kita sering melakukan sedekah. Yo sapa wae diantaranya yo sakit itu kan elek. Nah, dhewe pengin dikaya sehat ya dikongkon sedekah. Ini kalau menurut sahabat Ibnu Abil Jadi, inna sedekah sunnah ini bisa menghindari, bisa menolak 70 pintu kejelekan, ya sakit, ya teraniaya dan seterusnya. Wa fadlu sirriha ala niyatiha sab'ina lipan. Sedekah yang dirahasiakan perbandingannya dengan sedekah yang diperlihatkan itu perbandingannya adalah 70 lipat. Jadi ganjaran ini gede sedekah nek dirahasiakan. Wa fadlu sirriha ala alaniyatiha sab'ina du'fan. Jadi sedekah yang dirahasiakan perbandingannya dengan sedekah yang diperlihatkan itu 70 lipat. Berarti ganjarannya, keutamaannya banyak yang dirahasiakan. Ini di antara kelebihan-kelebihan sedekah sunnah. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah.